Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada materi kita dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Adapun bahasan kita yang pertama adalah dalil tentang menuntut ilmu. Yang kedua, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Dan yang ketiga, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Untuk itu, mari kita perhatikan dengan bersama dalil perintah menuntut ilmu sebagaimana Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk kita dapat memahami arti kata per kata, mari juga kita perhatikan kosakata surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, wal ins, manusia, inistata'tum, jika kamu sanggup, antamfuzu, menembus atau melintasi, min aqtar, ini dari penjuru, fanzuru, maka tembuslah, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Selanjutnya juga mari bersama kita perhatikan hukum bacaan surah Ar-Rahman ayat 33. Di antaranya ya ma'syara, artinya ada huruf ya berharokat fathah tegak, maka dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ini kita kenal dengan nama mad tabi'i. Lalu wal ins, nun sukun bersemu sin, lalu nun sukunnya dibaca samar wal ins, maka nama hukumnya adalah ihfa hakiki. Lalu min aktori, min a, izhar khalqi, nun sukun bertemu alif, maka nun sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya, dalil yang kedua adalah surah Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Nandaku sekalian, setelah kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tadi,
Maka mari pula kita perhatikan kosakata berikut ini. Di antaranya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, maka berilah kelapangan. Banyak kosakata lain. Lalu selanjutnya juga kita memperhatikan hukum bacaan pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Amanu iza, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil, yakni huruf mad bertemu hamzah pada kalimat berbeda, maka akan dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Lalu wallahu, lam jaljalah tabhim. Lam jaljalah ini didahului huruf berharokat fathah, maka lam jaljalahnya dibaca tebal. Lalu khabir, yakni adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i berada pada akhir kalimat yang dibaca waqaf. Mad tabi'i baca panjang 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya, nandaku sekalian, kita memperhatikan kandungan surah Ar-Rahman ayat 33, yakni bahwa sesungguhnya manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Sedangkan kekuatan ini hanyalah dapat terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita perhatikan kembali kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Pertama, jika seorang menghadiri majelis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sedangkan yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Dan terakhir, setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Lalu, bagaimana kita menerapkan perilaku dalam keseharian tentang keutamaan menuntut ilmu? Di antaranya ada adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang pertama adalah harus ikhlas, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, bersikap bijaksana, menghormati ulama atau guru kita, lalu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan, gemar membaca buku, gemar mencari tahu, tetap berpegang pada ajaran agama Islam, bersikap rendah hati, dan berperilaku sopan santun. Maka akan ada hikmah bagi kita semua dengan menuntut ilmu itu. Di antaranya, nandaku sekalian, kita akan dimudahkan jalan menuju surga Allah, dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lalu ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita termasuk golongan fisabilillah yang tentunya mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Dan tentunya ketika kita hidup, kita mendapatkan cahaya dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.